kinerja, sesungguhnya itu bukan hal baru bagi kita sebagai ASN, sebagai PNS, karena regulasi yang mengatur mengenai kinerja itu sudah jauh-jauh hari sudah ada sebenarnya. Tapi setiap ada regulasi, mulai dulu yang kita kenal dengan DP3, daftar penilaian pekerjaan, itu selalu saja ada masalah di dalam penerapannya. Nilai yang tertuang di dalam DP3 PNS waktu itu lebih dipandang sebagai nilai yang sifatnya formalitas dan banyak sekali terjadi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya, apakah PNS itu bekerja benar atau tidak, ya nilainya pasti baik. Rata-rata seperti itu. Walaupun ada beberapa instansi atau unit kerja yang sudah bisa menerapkan penilaian kinerja pegawainya itu dengan lebih objektif dan lebih realistis. Nah, dari situ kemudian pemerintah melakukan perubahan atau perbaikan terhadap regulasi yang dulu kita sebut dengan DP3, kemudian muncullah PP 46 tahun 2011. Kalau dibandingkan dengan PP sebelumnya, PP 46 ini jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Ya, banyak hal-hal baru yang diintrodusir di dalam PP 46 itu, tetapi pada saat diimplementasikan, lagi-lagi kita menemui hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan dulu. Walaupun sudah ada yang disebut dengan kontrak kinerja antara atasan dan bawahan. Kemudian sistem penilaiannya juga sudah diatur, keluar peraturan atau keputusan Kepala BKN yang menindaklanjuti dari PP 46 tadi, memberikan guidance kepada semua pengelola kepegawaian atau pembina kepegawaian di instansi-instansi dalam menerapkan PP 46. Tetapi lagi-lagi pelaksanaannya masih belum seperti yang kita harapkan. Artinya, ya kalau kita dari data yang masuk di BKN saja itu yang pegawai atau PNS yang mendapatkan nilai amat baik itu jumlahnya sangat banyak sekali. Yang amat baik. Kemudian di bawahnya baik. Yang cukup itu sangat jarang. Apalagi yang kurang. Nah, sehingga pemerintah mencoba mengevaluasi kembali mengenai regulasi itu. Maka keluarlah PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Menpan nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Walaupun dari sisi judul, ya saya secara pribadi juga menilai PP-nya bilang penilaian kinerja, tetapi Permenpannya bilang sistem manajemen kinerja. Jadi kesannya Permenpannya lebih luas daripada PP. Tapi ya kita sebagai ASN itu sudah menjadi hukum positif, menjadi aturan, ya kewajiban kita untuk menjalankannya. Nah, di sisi yang lain, itu kalau dari sisi regulasi. Dari sisi yang lain, karena kita sudah mengalami beberapa fenomena, beberapa kejadian, di mana sudah terjadi adanya berbagai disruptions. Baik dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada pandemi COVID-19 yang sejak tahun 2020 melanda di wilayah negara kita. Kemudian ada juga kelompok yang berbeda dengan kita semua yang disebut dengan kelompok millennials. Ini semua berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan kita sebagai aparatur, sebagai PNS atau sebagai ASN. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan society 5.0, itu beda lagi tuntutan.
yang harus kita provide sebagai ASN. Nah, dari berbagai disruption tadi, tentu kita sebagai aparatur, sebagai ASN juga harus pandai-pandai untuk melakukan penyesuaian diri. Apakah PNS kita, apakah ASN kita saat ini semuanya sudah familiar, sudah bisa memahami, sudah bisa mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Apalagi kalau lihat dari komposisi ASN saat ini juga masih ada lebih dari 20% itu masuk yang usianya di atas 50. Sehingga di kelompok ini pun juga kita menghadapi masalah yang berbeda kalau kita bandingkan dengan masalah yang kita hadapi terhadap ASN yang usianya di bawah 50. Apalagi dengan yang kelompok milenial tadi yang begitu memiliki karakteristik yang sangat berbeda, dia sangat familiar dengan gadget, dia agile, kadang-kadang juga tidak bisa bertahan lama di satu tempat ya. Jadi ini agak berbeda dan semuanya ini ya mau tidak mau harus kita akomodir ya, kita hadapi di dalam upaya kita untuk melaksanakan semua tugas-tugas sebagai aparatur sipil negara. Nah, adanya pandemi COVID memaksa kita birokrasi juga swasta untuk menerapkan model bekerja dari rumah, work from home. Walaupun sebelum itu sebenarnya kita juga sudah beberapa kali melakukan diskusi ya Pak Ahmad ya terkait dengan pola kerja yang lebih fleksibel, disebut dengan flexible working arrangement. Itu belum jadi, baru kita diskusi, muncul COVID dan memaksa kita untuk menerapkan flexible working arrangement sesungguhnya, walaupun relatively terbatas itu antara WFO dan WFH. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita juga ada masalah. Apakah pegawai-pegawai yang WFH, work from home, itu betul-betul work atau tidak? Itu satu masalah. Kalau kita kaitkan dengan pandemi, di mana pemerintah memiliki kebijakan bahwa semua pegawai, semua masyarakat dipaksa dalam tanda petik untuk tidak bergerak kemana-mana. Jadi mengurangi pergerakan manusia. Jadi diminta untuk tetap stay di rumah, tinggal di rumah. Kecuali ada kebutuhan yang mendesak baru dia dibolehkan ya, untuk keluar dari rumah. Nah, dalam situasi seperti ini ternyata banyak sekali kendala yang kita hadapi, di samping apakah yang bersangkutan bekerja atau tidak. Yang lebih jauh lagi, apakah kinerjanya, apakah berkinerja atau tidak. Apakah kinerjanya sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Jadi banyak sekali masalah-masalah kalau kita cermati semakin dalam, semakin banyak masalah. Nah, oleh sebab itu, hal seperti ini harus menjadi fokus garapan, fokus diskusi kita. Nah, dari hal seperti ini, saya kira nanti kita, khususnya di BKN, juga bisa mengambil manfaat ya, dari diskusi ini, ketika kita harus membuat regulasi atau petunjuk-petunjuk yang sifatnya lebih teknis lagi dari peraturan Menpan nomor 8 tadi, sehingga teman-teman di semua instansi itu bisa dengan mudah mengimplementasikan PP 30 maupun Permenpan nomor 8 sesuai dengan kondisi yang ada di tempatnya masing-masing. Saya kira ini permasalahannya banyak sekali ya. Dari sisi infrastrukturnya, teknologi informasinya bagaimana, sistemnya bagaimana. Kita sebenarnya juga dengan adanya pandemi kemarin juga banyak yang kita dapatkan ya, at least
teman-teman berhasil membangun satu aplikasi LBP, Location Based Presence. Jadi kehadiran itu bisa langsung dilihat dia dari mana dia melakukan input kehadirannya, apakah dari rumah atau dari luar rumah atau dari kantor atau dari mana. Itu menggunakan LBP itu bisa terdeteksi. Dan sistem-sistem seperti ini saya kira akan berkembang terus ya, sejalan dengan permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita tadi mempertanyakan apakah pegawai yang WFH itu betul-betul bekerja, betul-betul berkinerja, apakah kinerjanya betul-betul sesuai dengan yang ditargetkan, ini tentu tidak bisa kita lakukan secara manual, tidak bisa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Direktur Kinerja, Pak Ahmad, yang juga hari ini menjadi moderator, kemudian didukung teman-teman dari Kedeputian Sinka untuk membangun satu sistem manajemen kinerja, itu saya kira satu langkah yang bagus. Dan saya juga berharap sistem manajemen kinerja yang dibangun oleh BKN ini bisa mengakomodir semua persoalan yang secara teknis kita hadapi sehari-hari dan dengan mudah bisa diimplementasikan oleh semua instansi. Karena saat ini kalau kita bicara sistem manajemen kinerja di berbagai instansi itu kondisinya beda-beda banget gitu. Ada yang sudah canggih ya, seperti di Kementerian Keuangan atau beberapa kementerian lembaga di pusat itu sudah punya sistem yang bagus. Cara memantau pun itu juga sudah ada toolsnya, ada alatnya. Cara untuk mengukur kinerja juga ada alatnya. Tapi di sisi yang lain masih banyak juga, terutama yang di daerah. Ini kita lihat masih kesulitan di dalam melakukan pemantauan, pengukuran maupun penilaian kinerja pegawainya. Sehingga bagi pegawai ya ini tentu juga dia diuntungkan karena dia mau melakukan apa saja nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang negor gitu. Tapi kita sebagai ASN yang digaji dari uang rakyat tentu tidak bisa seenaknya seperti itu. Jadi kita juga harus mengevaluasi diri, apakah kita semua itu sudah berkinerja dengan sebaik-baiknya, sesuai beban, sesuai tugas yang ada di pundak kita masing-masing atau belum. Nah, sistem-sistem seperti ini harus kita develop, harus kita bangun. Jadi Pak moderator yang juga bertanggung jawab untuk membangun sistem manajemen kinerja di nasional di BKN ini, maka tolong itu bisa segera dituntaskan ya, pembangunan sistem manajemen kinerja kita, sehingga tahun 2022 mudah-mudahan bisa diterapkan di berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah, sehingga teman-teman di daerah juga tidak mengalami kesulitan lagi di dalam menerapkan manajemen kinerja di instansinya masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.